you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lepina Bonfilia dari Prodi Manajemen dengan NPM 22360-913. Dalam video ini saya akan mempresentasikan dengan judul Strategi Human Capital dalam meningkatkan daya saing organisasi untuk memenuhi tugas proyek UAS mata kuliah Human Capital Project. Di sini ada tujuan dan manfaat. Untuk Tujuan strategi human capital adalah untuk mengelola dan mengembangkan potensi karyawan agar sejalan dengan tujuan organisasi, serta menciptakan SDM yang kompeten, adaptif, dan produktif. Dengan ini, diharapkan agar SDM akan menjadi lebih produktif lagi. Untuk konsep utama, strategi human capital berfokus pada pengelolaan dan pengembangan potensi karyawan secara maksimal untuk mendorong produktivitas dan inovasi. Human capital mencakup keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman individu yang bernilai bagi organisasi, pengelolaan yang efektif melalui pelatihan, manajemen kinerja, penghargaan, dan pengembangan karir mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan sulit ditiru pesaing. Dengan demikian, human capital menjadi aset strategis dalam memperkuat daya saing dan pertumbuhan organisasi. Kemudian untuk data terkait yang mendukung strategi ini, ada WIF, yaitu 50% karyawan global perlu reskilling pada tahun 2025. 85 juta pekerjaan akan tergeser oleh otomatisasi, tetapi 97 juta pekerjaan itu akan muncul terutama memerlukan keterampilan digital yang kognitif. Human Capital Development adalah prioritas utama untuk menghindari kehilangan daya saing bisnis global. Selanjutnya ada dari MC Kinsey Company 2022. Organisasi yang mengelola SDM secara strategis memiliki peluang 2,5 kali besar untuk menjadi pemimpin pasar. Organisasi dengan pelatihan SDM berkualitas mengalami pertumbuhan pendapatan 4 kali lebih tinggi dibandingkan pesaingnya. Yang ketiga ada Gallup 2023. Perusahaan dengan tingkat employee engagement tinggi menghasilkan 21% lebih tinggi probabilitas, 17% lebih tinggi produktivitas, dan 41% lebih rendah absen karyawan. Selanjutnya untuk pembahasan teori, strategi human capital yang tepat berbasis data dan praktik terbaik secara langsung mendorong daya saing organisasi melalui produktivitas, loyalitas SDM, dan kecepatan adaptasi terhadap perubahan industri. Selanjutnya, strategi yang dapat dilakukan untuk Human Capital Project ini diantara lain ada rekrutmen dan seleksi yang tepat, yaitu memastikan bahwa organisasi merekrut individu dengan kompetensi, nilai, dan potensi yang sesuai kebutuhan strategis. Kedua, pengembangan dan pelatihan karyawan. Implementasi dan pelatihan dan pengembangan meningkatkan kompatibilitas individu dan tim. Yang ketiga ada manajemen kinerja, yaitu sistem penilaian kinerja yang terstruktur. Untuk keempat, retensi dan keterlibatan karyawan, yaitu strategi retensi yang mendorong loyalitas karyawan. Yang kelima, budaya organisasi yang positif, yaitu membentuk budaya kerja kolaboratif, adaptif, dan berorientasi hasil. Keenam, ada kepemimpinan yang visioner, yaitu kepemimpinan yang mampu membimbing produktivitas. Selanjutnya, teori yang mengenai dampak yang dapat diberikan. Ada inovasi keberlanjutan, yaitu yang diberdayakan dan dikembangkan secara berkelanjutan, cenderung menciptakan ide baru yang inovatif. Selanjutnya ada produktivitas tinggi, human capital yang kompeten menjalankan proses bisnis dengan efisien dan efektif. Ketiga, ada adaptabilitas, yaitu organisasi lebih siap menghadapi perubahan pasar jika human capitalnya fleksibel dan cepat belajar. Terakhir ada employer branding, yaitu organisasi yang fokus pada pengembangan SDM, cenderung lebih menarik bagi talenta terbaik, menciptakan siklus kompetensi yang positif. Selanjutnya ada teori pendukung untuk
mendukung teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada Resource Based View atau RBV Whiteford tahun 1984. Menurut RBV, sumber daya organisasi yang unik dan sulit ditiru seperti human capital merupakan kunci keunggulan kompetitif jangka panjang. Ada pula dari Human Capital Theory dari Gary Becker 1964. Teori ini menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan karyawan dapat meningkatkan produktivitas individu dan secara kolektif meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya ada Human Resource Management atau SHRM. SHRM menekankan bahwa pengelolaan SDM harus selaras dengan tujuan strategis organisasi dan bahwa pengembangan human capital berperan penting dalam mendukung strategi bisnis. Selanjutnya ada studi kasus yang saya temukan terkait dengan materi ini. Ada aplikasi nyata oleh PT Telkom Indonesia yang merupakan perusahaan nasional. PT Telkom Indonesia menerapkan strategi human capital berbasis digital dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing di era transformasi digital. Perusahaan ini menjalankan program Digital Talent Development melalui platform pembelajaran internal yang memungkinkan karyawan meningkatkan kompetensi digital secara mandiri dan struktur. Selain itu, Telkom juga mengembangkan career path yang jelas dan sistem pengukuran kerja berbasis KPI yang terintegrasi. Hasilnya, Telkom mampu mempertahankan produktivitas di tengah pandemi, mengembangkan layanan digital seperti IndiHome dan Telkomsel, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi penggunaan human capital ini telah menjadikan Telkom sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi dengan daya saing digital terbaik di Asia Tenggara. Selanjutnya ada studi kasus kedua dari aplikasi nyata oleh Google Inc. yang merupakan perusahaan internasional. Google dikenal sebagai organisasi yang mengelola human capital secara strategis melalui budaya kerja inovatif dan pengembangan individu yang terfokus. Google menyediakan waktu kerja sebesar 20% bagi karyawan untuk mengejar proyek pribadi, 20% tim polisi, yang kemudian melahirkan inovasi besar seperti Gmail dan Google Maps. Selain itu, mereka menerapkan sistem evaluasi kerja berbasis peer review dan mendorong keterbukaan umpan balik. Google juga secara aktif mendukung pelatihan berkelanjutan, keseimbangan kerja hidup, dan menyediakan berbagai fasilitas yang meningkatkan kesejahteraan karyawan. Strategi ini menjadikan Google bukan hanya unggul dalam inovasi teknologi, tetapi juga konsisten berada di daftar Best Place to Work dan mempertahankan talenta terbaik di industri teknologi global. Selanjutnya ada hasil analisis. Strategi human capital terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap keunggulan kompetitif organisasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari berbagai studi kasus dan data yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa organisasi yang secara konsisten menerapkan pengelolaan human capital secara strategis seperti investasi pada pelatihan, sistem pengembangan karir, manajemen kinerja berbasis objektif, dan achievement karyawan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya. Pendekatan ini mendorong terciptanya budaya kerja yang produktif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Selain itu, organisasi juga cenderung lebih sukses dalam mempertahankan talenta terbaik dan menciptakan loyalitas karyawan. Di Indonesia, perusahaan seperti Telkom Indonesia dan Bank Mandiri menunjukkan bahwa penguatan human capital bukan hanya meningkatkan kinerja internal, tetapi juga berdampak pada reputasi, efisiensi operasional, dan pertumbuhan bisnis. Dengan demikian, human capital tidak lagi dipandang sebagai biaya, melainkan investasi jangka panjang yang krusial untuk keberlanjutan dan daya saing organisasi di era kompetensi global. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang telah dibahas. Human capital atau modal manusia merupakan aset strategis organisasi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan potensi karyawan. Pengelolaan human capital yang efektif dapat menjadi faktor pembeda
utama yang menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompleks. Pengelolaan human capital yang efektif bukan hanya soal administrasi SDM, tetapi merupakan strategi inti dalam membangun keunggulan kompetitif. Dengan mengembangkan kompetensi karyawan secara optimal, organisasi dapat merespon hubungan pasar lebih cepat, meningkatkan inovasi, serta menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari presentasi yang telah saya jalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.